Juli 2017 di 25 bandara di Indonesia. Pemeriksaan meliputi keamanan penerbangan, kelaikan udara, dan navigasi penerbangan. Inspeksi sarana dan prasarana pelayaran dilaksanakan sejak tanggal 17 April sampai dengan tanggal 30 Juni 2017. Uji petik dilaksanakan di beberapa pelabuhan, di antaranya Pelabuhan Merak, Makassar, Belawan, Ambon, Balikpapan, Nunukan, Sorong, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Lembar, Batam, Manado, dan Pelabuhan Bitung. Uji kelaikan armada bus dimulai tanggal 17 April hingga 10 Juni 2017. Uji kelaikan dilaksanakan di 7 terminal di Pulau Jawa dan 7 terminal di luar Pulau Jawa, serta di seluruh terminal penumpang tipe A. Inspeksi keselamatan sarana dan prasarana perkereta-apian dilaksanakan di 9 daerah operasi dan 1 divisi regional. Sarana meliputi 270 lokomotif, 85 KRD, dan 1.590 unit kereta. Sedangkan prasarana meliputi jalur dan bangunan daerah rawan, fasilitas operasi, dan perlintasan. Inspeksi standar pelayanan minimum untuk angkutan orang dengan kereta api dilaksanakan di 191 stasiun dan 151 kereta api pada 11 April sampai dengan 19 Mei 2017. Pemirsa di seluruh Indonesia, tadi saya sampaikan prasarana oleh Menteri PUPR, rupanya sarana lebih banyak dari Menteri Perhubungan. Nah, Pak Menteri Perhubungan, bisa barangkali dijelaskan tadi ada yang namanya angkutan udara, kemudian motor juga gratis, orangnya diangkut gratis, motornya diangkut gratis. Ya. Bagaimana dengan kereta api atau moda transportasi yang lain ya? Ya, kereta api itu sebenarnya angkutan yang paling populer. Cuma memang kita punya keterbatasan sarana, sehingga sekarang ini dari 300.000 selama 2 minggu, kita bisa meningkatkan menjadi 330.000. Nah, ke depan memang kita lagi ingin meningkatkan kecepatan dari kereta api menjadi dari sekarang ini 80 menjadi 160 km per jam. Dan itu akan tidak ada lintasan sebidang kereta api dengan jalan-jalan biasa. Juga kita buat elevated beberapa tempat dan 2 jalur, rel ganda dan elektrifikasi. Nah, pada saat itu memang kapasitas bisa naik 2-3 kali lipat. Ini paling favorit. Kapan itu, Pak? Itu kira-kira akan bangun tahun depan, 2019 akhir lah, itu bisa selesai. Nah, tapi sebenarnya sekarang ini kita punya potensi laut. Laut itu sama sekali kurang favorit, karena mungkin kita memang neneknya orang pelaut, tetapi kita bukan pelaut. Ya, ini mesti nggak tahu, tanya Pak Barekraf itu, mengapa begitu? Nah, tahun ini kita mencoba dengan kapasitas kurang lebih 50.000. Makanya kita berikan gratis. Nah, yang akan datang ini bisa meningkat, bisa sampai 300.000 minimal. Dan ini tahun depan akan kita tingkatkan kapal. Kereta api berkembang, tapi mungkin 2-3 tahun baru kita bisa tingkatkan. Masalah kapasitas kereta api memang tidak ada. Kembali ke Pak Basuki. Pak, tahun lalu ada kejadian Brexit. Kira-kira tahun ini gimana nih Pak? Ada nggak Pak? Ya, ini bedanya tahun lalu dengan yang sekarang untuk di Pantura. Tahun lalu Brexit itu satu-satunya jalan keluar di ujung tol yang sudah operasi. Ya kan? Nah, yang tahun sekarang ini ada setelah Brexit di Kali Gangsa, itu kita lanjut sampai ke Wuleri 110 km. Ya. Sudah banyak yang monitor, sudah banyak yang ngecek. Saya sudah terakhir minggu kemarin. Itu tol atau bukan, Pak? Yang Kali Gangsa sampai Wuleri itu yang fungsional itu, yang sementara, yang masih beton lebar 7 meter. Ya. Walaupun malam sudah saya coba dengan jejer 60 km per jam masih sudah bisa, tapi disarankan atau diperingatkan untuk di jalan tol yang fungsional hanya 40 km per jam. Di sana ada 8 minimal exit, ya, ke utara maupun ke selatan. Ke selatan juga sudah ada 4 flyover yang sudah siap, sudah jalan.
Kemudian di sepanjang 110 km juga ada minimal 8 atau 10 rest area yang lengkap dengan pos polisinya, pos bengkelnya, pos BBM, kemudian toilet, musola ada lengkap di sana. Kapasitasnya parkir bisa lebih dari 100 kendaraan, tapi disarankan kan pasti harus jalan terus. Jadi insya Allah tidak ada lagi Brexit, kejadian Brexit tahun ini, karena itu yang pertama prasarana, yang kedua manajemennya juga sudah beda. Tahun lalu itu antara Jawa Tengah dan Jawa Barat berdiri sendiri-sendiri. Sekarang ini diambil komandonya oleh Bapak Kakor Lantas. Jadi semua satu manajemen untuk merekayasa dengan dibantu oleh teknologi RMTS itu ya, Remote Micro Transportation System seperti itu ya, yang bisa melihat kalau di sana ada macet dia buang sebelumnya. Jadi sudah saya kira jauh lebih baik manajemen lalu lintasnya. Itu gratis Pak ya? Oh iya. Pak, masih gratis. Di media sosial di mana-mana itu ada viral tentang tol yang Salatiga katanya tinggal. Sudah berfungsi Pak? Oh iya. Itu sebenarnya sudah bisa operasi, cuman ini untuk mudik masih gratis. Tapi nanti setelah mudik baru kita operasionalkan full. Tapi semua lengkap sudah. Jauh lebih baik. Sehingga saya yakin tol Trans Jawa ini 2018 besok sudah bisa nyambung. Karena tinggal satu ruas, Salatiga Solo, 32 km, itu yang belum. Sekarang sedang pekerjaan dan tanahnya sudah lebih dari 90% bebas. Jadi dengan demikian tahun depan masih nyambung. Sampai Solo? Sampai Surabaya. Sampai Surabaya. Pak, itu kan kita jalur utara, jalur tengah. Bagaimana dengan jalur selatan infrastrukturnya Pak? Jalur selatan kita belum punya tol, tapi jalan nasional dan jalan pantai selatan-selatan. Jadi di sebelah selatan, jalur selatan itu ada jalur Pansela kita katakan, pantai selatan. Kalau ini Pantura, sana Pansela. Saya kira sudah siap untuk dilalui. Pak Triawan, ini kembali ke temanya mudik bareng guyub rukun. Apakah ada program khusus yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendorong katakanlah branding semangat untuk mudik bareng guyub rukun ini? Apa kira-kira program pemerintah Pak? Sebetulnya ini adalah hasil kerjasama dari semua pihak ya. Tentu dari Kemenhub terutama dan perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, mereka sudah punya program-program masing-masing. Di tempat perhentian tertentu mereka ada program-program tertentu. Dan saya harapkan dengan adanya mudik barang yang gratis ini bisa memberikan contoh bagaimana tertibnya mereka, bagaimana menyenangkan perjalanan mereka. Ya tentunya karena gratis juga ya. Tapi saya harapkan itu bisa menjalar kepada mereka yang tidak gratis gitu jalannya. Tapi cukup tinggi nih, untuk BUMN aja 116.000 ya Pak ya. Tahun depan akan ditingkatkan lagi tuh, jadi 200.000 katanya. Berapa bus Pak ini tahun ini Pak? Berapa busnya saya lupa busnya, tapi ribuan ya, ribuan bus termasuk dari Kemenhub juga yang sedang berjalan terus ya. Nah, yang menarik adalah mudik bareng ini seolah-olah semuanya gratis gitu kan ya. Tapi sebenarnya tidak kan. Ini jadi besar kuantitasnya. Tapi yang kita lihat dari gerakan nasional ini ada beberapa sektor ekonomi kreatif yang juga ikut meningkat. Apa saja itu Pak? Fashion udah pastilah. Oh ya. Ya kan? Fashion udah pasti. Lalu makanan, ya, kuliner itu dari awal puasa bukannya orang puasa tuh menurun tapi justru meningkat ya konsumsi gitu. Nah, dua hal ini yang utamanya menjadi puncak ya selain crash test dari prasarana dan sarana transportasi, tapi juga untuk para pekerja di bidang subsektor yang lain ini terkena imbasnya, imbas positif ya. Nah, pariwisata juga mereka kan spend di situ bersama keluarga dan lain-lain. Jadi kegembiraan ini mari kita jaga dengan satu tema gitu. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi menularkan tema, menularkan mood ya. Ya memang kalau masyarakat itu mudik ya ke masing-masing kota asalnya, ke kotanya, ke desanya. Kemudian mereka juga belanja untuk liburan, ke kebun binatang, ke pantai dan lain sebagainya. Ada yang program disiapkan khusus untuk masyarakat setempat, Pak? Di Pemda pasti ada kegiatan-kegiatan karena ini pesta untuk ekonomi.
bioskop jadi rame. Selalu puncaknya kalau lebaran itu pada pergi ke bioskop, nonton bioskop. Itu juga luar biasa nanti penuhnya. Tapi di Pemda, di kota-kota dan di kabupaten pasti mereka punya program-program sendiri untuk itu. Pak Menteri, saya punya satu ya. Apa tuh, Pak? Jadi kalau untuk kenyamanan berkendara itu kan 3 hal yang harus disiapkan. Prasarananya, regulasi atau rekayasanya, dan perilakunya. Ya. Tapi kalau ini dibungkus dengan guyup bareng, Ya. mudik bareng, rukun, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Dirjen Perhubungan Darat. Kalau pengendara bisnya itu galu-galan, tegur. Tapi dalam rangka guyupnya tadi. Jadi penumpang jangan takut, tapi tegur itu. Karena kalau perilakunya ugal-ugalan, walaupun ada prasarana, ada regulasinya, ya tetap aja membahayakan penumpang. Nah, jadi bukan apa, tapi dalam rangka rukun dan guyup ini ditegur dia. Ini keluargamu ini apa, bis ini, gitu. Kira-kira begitu. Iya, ada suasana itu yang terbentuk. Iya. Otomatis kepada drivernya juga, mereka pengemudinya akan lebih bertanggung jawab. Sebelum kita dalami masalah guyup bareng, menegur supir ini lebih jauh, kita tunggu commercial break ini sebentar. Hidup bersih, sehat, dan bahagia. Besok Papa antar periksa Iva ke puskesmas ya. Pakai periksa-periksa segala. Mama sehat tahu. Motor Papa aja rajin di servis. Masa istri sendiri malah nggak dirawat? Papa yang banyak duit aja. Cek Iva itu penting untuk deteksi dini kanker leher rahim. Apalagi kita yang punya kartu BPJS gratis. Mama mau deh periksa Iva di puskesmas. Nah gitu dong. Cek Iva dan cerdik sekarang juga. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital. Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Lebaran. Mobil barang yang mendapat pengecualian harus dilengkapi dengan surat muatan yang ditempel pada kaca depan sebelah kiri. Surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang berisi keterangan mengenai jenis barang, tujuan pengiriman, dan nama serta alamat pemilik barang. Pembatasan operasional kendaraan angkutan barang pengangkut bahan galian atau tambang berlaku di seluruh jalan nasional dan jalan tol di Pulau Jawa dan Provinsi Lampung. Dimulai sejak H-7 sampai dengan H+7 atau mulai tanggal 18 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Pembatasan operasional bagi mobil barang dengan jumlah berat lebih dari 14.000 kg dan mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih serta mobil barang dengan kereta gandeng berlaku di seluruh jalan nasional dan jalan tol di Pulau Jawa mulai tanggal 21 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 29 Juni 2017 pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kembali kepada perilaku yang merupakan
satu hal penting dari 3 hal penting tadi. Pak Triawan, apakah ada program khusus, sosialisasi atau apa agar perilaku masyarakat kita ini berubah yang betul-betul menjadi lebih guyup, lebih rukun kita? Iya, kan sebetulnya ini tema mudik bareng guyup rukun ini implementasi dari revolusi mental. Ya. Apalagi kehidupan masyarakat tuh di jalan tuh banyak sekali. Ya, jam-jam kita berada di jalan tuh apalagi dalam program yang gerakan besar Idul Fitri ini sangat besar ininya dampaknya kepada kehidupan. Memang diharapkan dari tema ini langsung terasa bahwa ternyata pulang atau mudik Lebaran yang selama ini dianggap sebagai hal yang chaotic, kaos atau sibuk nggak pugu, tiba-tiba menjadi sesuatu yang teratur, nyaman ya. Saya yakin kalau diselenggarakan di berbagai tempat ini ada rest area-nya ada hiburan, ada akan lebih terasa ininya temanya. Gitu. Tapi memang belum ada program yang khusus, mungkin tahun depan kita bikin program yang lebih khusus ya supaya ada hiburan-hiburan yang bisa dinikmati oleh para pemudik. Ya. Mengenai guyup rukun ini juga mungkin tidak hanya orangnya yang perilakunya, tetapi juga mungkin jenis kendaraannya. Karena kan ada pembatasan. Apakah ini bagian dari guyup kendaraan juga, Pak Budi? Kendaraan dibatasi. Kenapa harus dibatasi? Ya dibatasi supaya yang kendaraan biasa bisa guyup rukun. Kalau enggak, memang kendaraan-kendaraan dengan 3 sumbu. Jadi 3 sumbu itu kecepatannya sangat lambat. Dan juga sebenarnya juga kita ada beberapa pembatasan. Pembatasan untuk mereka bahan galian. Kita memang 7 hari dan 7 hari sudah. Toh memang tukang nggak ada yang kerja. Ya. Yang kedua, barang-barang yang lain kecuali 9 bahan pokok itu 4 hari sebelum dan 4 hari sesudah. Tapi kita juga memberikan pengecualian bagi barang-barang ekspor tertentu. Ya, jadi sebenarnya kita apa tuh contohnya, Pak? Sangat cair. Ada kapal memang sudah merapat pada tanggal-tanggal hari raya, ya, sehingga kita memang berikan dispensasi kepada mereka. Atau bahan kimia tertentu, ya, yang mesti sampai dalam waktu tertentu. Ini kita juga diskusikan detail dengan Organda, tapi memang case by case, kita tidak bisa berikan kepada semua. Ya kalau kepada semua bukan pengecualian dong, Pak ya. Ya. Pak, kembali kepada prasarana nih, Pak. Ini tol, Pak. Ini kan tahun lalu semua berangkat boleh dikatakan 3 atau 4 hari menjelang Lebaran semua. Akibatnya menumpuk di pintu tol, Pak. Bagaimana pengaturan pintu tol agar tidak macet nih, Pak? Ya itu tadi saya kembali lagi, Mas, ya, dengan tema kita mudik bareng guyup rukun. Kenapa harus ada dibatasi? Itu bukan dibatasi, tapi diatur, tapi dengan konsep guyup rukun. Ya, tapi karena kalau tidak dengan konsep guyup rukun itu pasti anggapannya diskriminasi. Tapi kalau dengan konsepnya guyup rukun, oke, saya berhenti dulu, Anda lewat. Oke, itu yang menurut saya. Kalau kita mau konsep guyup rukun ini, jadi bukan diskriminasi. Kenapa? Mereka juga bayar pajak, mestinya juga boleh lewat dong. Kenapa nggak boleh lewat? Guyup rukun. Yang kedua, kenapa kok diatur? Karena memang prasarana kita ini, apapun yang kita lakukan, pemerintah lakukan sekarang ini, dalam rangka mengejar ketertinggalan. Kita ini belum cukup prasarana kita. Jadi misalnya kita butuh 100, kita hanya punya 80. Ini yang sekarang 20 ini lagi dikejar. Hanya untuk mencukupi kebutuhan 100. Gitu. Jadi saya kira itu yang menurut saya guyup rukunnya supaya dipahami. Hanya dengan begitu kita bisa legowo, saling memberi, saling take and give. Kemudian kalau yang berangkatnya bareng-bareng, itu juga diatur. Makanya sekarang saya kira anak-anak sekolah kita sudah libur. Mungkin yang bapak-bapaknya kerja di swasta bisa cuti, bisa berangkat duluan. Ya. Jadi mengatur diri sendiri, karena tidak semua bisa diatur oleh pemerintah sendiri, tapi juga harus ada guyup rukunnya antara pemerintah dengan para pemudik ini. Oh, jadi yang
karyawan swasta dipersilahkan duluan beserta dengan keluarganya mungkin. Ya kan? Sedangkan kalau PNS kan tidak diharapkan gitu loh. Tapi dikasih ekstra 1 hari kan. Ya, dikasih ekstra 1 hari. Tapi yang PNS